Halo, assalamualaikum. Sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi dengan saya, Nini Nur Alia. Kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu tentang kurikulum baca ketiga. Apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Kemudian apa pengertian dari D4HVK? D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya untuk memberikan materi D4HVK adalah tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai. Jadi harus 4HVK-nya dulu sebelum ke D4HVK. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya yaitu D4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Kemudian tujuan khususnya dari D4HVK yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Itu tujuannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Cara mengenalkannya yaitu menggunakan bahasa Bimba dengan berdialog menggunakan bahasa Bimba verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah antara guru dan murid. Motivator mengajak anak berdialog terlebih dahulu, berdialog umum, tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, guru atau motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Ajak anak untuk mengulangi verbal sebanyak 3 kali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK yaitu D4HVS. Kemudian bagian B. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari D4HVS? Apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian, apa pengertian dari D4HVS? Pengertiannya yaitu D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat melanjutkan memberi materi D4HVS kepada anak yaitu 4HVS dan D4V dan D4HVK. Jadi tahap selanjutnya syaratnya ada 2 syarat untuk melanjutkan ke materi D4HVS yaitu syaratnya harus memenuhi 4HVS dan D4HVK. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Tujuan utama dari D4HVS agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte HVS. Kemudian tujuan khususnya D4HVS adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Cara penyampaian D4HVS yaitu berdialog menggunakan bahasa Bimba verbal kata, berdialog terlebih dahulu, bercerita 2 arah antara motivator dan guru, mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu, tujuannya agar anak tertarik. Terus harus diulang dengan 3 kali. 3 kali mengulang verbal dikte sebanyak 3 kali.
Kemudian, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS yaitu D5HVS. Kemudian, pertanyaan bagian C. Apa kepanjangan dari D5HVS? D5HVS yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari D5HVS? Pengertiannya yaitu D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syaratnya yaitu harus memenuhi D4HVS dan 5HVS. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utamanya dari dikte 5 huruf verbal sederhana yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf D5HVS. Kemudian tujuan khususnya yaitu adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Cara penyampaiannya D5HVS sama dengan yang tadi. Berdialog adalah berdialog dengan menggunakan verbal kata bahasa Bimba. Motivator mengajak anak berdialog terlebih dahulu, tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, motivator atau guru mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Ajak anak untuk mengulangi verbal dikte selama 3 kali. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Setelah D5HVS yaitu lanjut ke B1D. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-12. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.